Oke cur, ini adalah konten spesial yang membahas analisis pertandingan dari pro player yang bertanding di iFeel Invitational Series. Di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari cur untuk bermain PES Mobile 2021. Oke, kita langsung simak, gaskan cur. Halo cur, di konten kali ini kita akan bahas Grand Final dari event yang diselenggarakan oleh iFeel Invitational Series. Bener nggak tuh bahasa Inggrisnya? Nah, ini yang ingin saya bahas di sini cur. Ini adalah pertandingan antara Rodamas melawan Doyong FC. Rodamas itu playernya namanya si Ihsan Ali cur. Dan untuk Doyong, so pastilah udah banyak yang tahu. Doyong playernya namanya adalah sebentar, ini kita bahas Auba dan gol di sini, gol cepat dari Ihsan Ali cur. Dan Doyong tentunya playernya adalah si Bakasur. Itu sudah malang melintang lah ya di dunia PES Mobile cur. Di sini kita akan membahas match analisis dari pertandingan kedua pro player ini cur. Oh ya, sedikit info ya. Sedikit info, ini adalah event dari iFeel cur. Jadi di event kali ini mengundang beberapa clan yang ada di Indonesia yang sedang aktif cur. Jadi klan-klan yang diundang tersebut diundang ke salah satu venue di Jakarta. Jadi semua ditemukan di Jakarta, kemudian dengan sistem bracket cur. Jadi ada bracket atas sama bracket bawah. Ya semacam pertandingan di Mobile Legends lah cur. Kalau misalkan ngikutin MPL ya kayak gitulah sistemnya. Oke, di sini Fardi masih bisa ditepis. Kali ini cur, kalau kita analisis ya cur ya, dari pemain-pemain yang digunakan oleh Doyong, itu dia menggunakan 3 striker. Dan Doyong ini sangat terkenal dengan manajer andalannya dia adalah Dominguez. Domingueznya bukan Dominguez yang baru ya cur, tapi Dominguez yang menggunakan 3 striker. Jadi strikernya 2, SS-nya 1 kalau nggak salah. Jadi kayak gitu, nanti kita akan screenshotkan ya, kan kita editkan. Waduh, bahaya. Kalau mengenai formasi Dominguez tersebut itu cukup merepotkan cur. Di sini si Doyong memakai, ini kita bahas Doyong dulu ya. Si Doyong memakai Martial sama Fardi. Itu Fardi ditaruh di kanan. Terus kalau Martial kayaknya itu di SS-nya itu di belakangnya striker itu cur. Kemudian untuk satunya ada Auba deh kayaknya. Auba itu pastilah ya. Kita kalau misalkan pakai best player, Auba jangan ditinggal cur. Itu adalah masih menjadi player ya. Masih menjadi pemain yang cukup ditakuti ya cur ya. Untuk Auba ya, ini kan juga pakai kan sama. Untuk siapa? Si Ihsan Ali juga pakai Auba di depan. Oke, nah analisisnya cur. Kalau pertandingan kali ini memang cukup seru sih, makanya saya coba analisis. Di sini Fardi, oke, diumpan langsung, cukup rapat juga Casemiro itu bagus loh cur kalau dipakai untuk DMF. Kalau misalkan main best player ya. Nah di sana kelemahannya dari formasi 3 ini adalah di itu tadi cur. Aduh, ini terlepas nih kesalahan Richarlison mencetak gol, ada kesalahan tipis. Tapi tadi LB-nya ya, kita nanti akan ulang lagi ya, videonya akan saya editkan. Di LB-nya tadi itu bergerak maju ke atas cur si Ihsan Ali, dan kalau pakai Dominguez back 3 ini cukup rentan juga diserang melalui sayap cur, kayak gitu sih. Misalkan tadi diumpan cukup sabar, diumpan ke sayap itu cukup bisa merepotkan juga ya untuk formasi Dominguez. Dan ini adalah golnya terjadi kesalahan sih cur. Jadi tidak skematik, cuman memanfaatkan kesalahan. Jadi kalau untuk pertandingan kayak gini sih mental berbicara sih cur. Kalau misalkan pertandingan besar kayak gini memanfaatkan, gila ini bro, gila Ihsan Ali mencetak 3 gol dengan sangat cepat. Jadi kalau misalkan pertandingan besar kayak gini memang dibutuhkan mental dan pastinya memanfaatkan peluang sekecil apapun cur ya. Jadi finishingnya itu memang harus bagus untuk pertandingan sebesar ini ya cur ya. Kita lihat nih kayak gini nih. Ini peluang kecil banget loh ini kayak gini. Ini bisa dimanfaatkan oleh Rodamas FC mencetak gol ya. Tadi karena memang telat untuk menutup DMF-nya ya. Karena memang
back 3 itu DMF-nya kadang agak telat juga sih nutupnya. Cuman kalau lagi nyerang, waduh itu nggak ada ampun lah, nggak ada obat lah kalau lagi pegang bola, Cur. Dan di sini nanti akan terjadi comeback yang sangat menakjubkan lah, Cur, dari Doyong FC ini, Cur. Comebacknya luar biasa tadi, makanya kita bahas momennya nanti. Di sini ada 3 gol tapi masih tidak bisa nambah lagi. Nah, ini Casemiro dipakai juga kan. Kalau Casemiro itu tipikal sekarang box to box kayaknya ya. Itu dipakai. Nah, ini ada umpan tarik, kayaknya diumpan nih. Diumpan. Oh, masih terlepas. Jadi bahaya juga kalau misalkan kayak tadi itu, nanti kita tetap akan editkan videonya. Kita editkan apa hal yang tidak boleh dilakukan tadi ya ketika defense ya, Cur ya. Kayak gitu ya. Nah, di sini Rodri itu jangkar, pemain jangkar. Jadi kayaknya sih si Rodamas memakai formasi 4-3-1-2 dengan 1 DMF, yaitu DMF tipikal jangkar, Cur. Kalau tipikal jangkar itu kebanyakan loh, ini Casemiro juga kayaknya 2 DMF deh kayaknya nih. Aku nggak di-spill tadi informasi formasinya sih. Jadi agak sulit nebaknya ya. Ada 2 DMF di sana, kesalahan dan langsung bisa dimanfaatkan kayak gitu, Cur. Jadi kesalahan-kesalahan kecil kayak gini sih bisa langsung dimanfaatkan oleh para pro player. Memang cukup bahaya sih ya kalau lagi bermain kayak gini nih. Oke, mampu cetak oleh Martial. Dan ini anehnya sih Martial sih, Cur. Si Mas Rizal, kita manggil Mas Rizal aja ya. Mas Rizal ini jarang dipakai loh. Tapi sama si Bagas dipakai di sini sebagai SS kayaknya sih. Sebagai SS, di belakangnya 2 striker di depan itu. Dan membuktikan kelasnya ya si Martial ya. Cukup bagus ya. Ini bahaya nih kalau umpan kick off kayak ini nih. Oh, masih bisa diamankan umpan kick off. Jadi kalau lawan pro player, teman-teman jangan pressing. Jadi backnya arahin ke belakang aja, karena gol-gol kayak gini sih banyak gol-gol dari kick off itu. Itu menandakan dia pro player, Cur. Kalau misalkan dari service kick off bisa sampai gol itu. Jadi kalau pro player itu mempunyai satu slogan ya, kick off sama dengan gol. Kayak gitu sih. Bahaya. Nah, ini kita lihat cara defense-nya ya. Cara defense-nya lihat Kimmich diberikan ke mundur, terus di sana ada yang pressing ya. Jadi cara defense-nya sih sama yang saya informasikan di konten-konten sebelumnya ya, Cur, yang bahas defense ya. Jadi DMF-nya digerakkan ke belakang dan double pressing-nya itu menggunakan double pressing-nya player satunya, Cur. Si DMF-nya tadi fungsinya untuk menutup bola, dan satu player yang di double pressing itu adalah untuk mengejar pemain yang membawa bola kayak gitu sih. Kita akan bahas cara defense-nya dulu ya. Cara defense-nya dari si Bagas ini ya, Cur ya. Dan juga Ihsan Ali juga bagus juga loh. Dari cara defense-nya, dari cara serangannya ya. Sama-sama kita bahas. Makanya ini match yang sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan lah dari match ini. Pertama dulu, Cur, ketika sebentar ini serangan di sini masih dimanfaatkan. Nah, Mas Rizal bagus sekali kan, Cur. Lihat dengan sabarnya tadi ya, menunggu pergerakannya Mas Rizal ya. Si Fardi tadi nggak langsung nge-shoot atau digiring, tapi melihat pemain kawannya tadi maju ke depan karena melakukan one touch passing ya, atau umpan bancu lah untuk PS1 dulu ya, diumpan langsung kayak gitu sih. Itu luar biasanya pro player, Jur, mempunyai kesabaran. Jadi kita nanti harapannya ini gol kick off lagi apa enggak ya, hampir gila ya kan. Bahaya kan kalau kick off kayak gitu sih, bahaya. Kalau pakai back 3 memang cukup rawan sih kalau kick off kayak itu. Sekolah Rodamas apalagi ya, si Bagas Doyong FC aja cukup kerepotan loh untuk menanggulangi untuk menangkal gol kick off kayak itu, Cur. Ya, ngomong apa lagi ya tadi ya. Jadi ini sangat seru ya pertandingannya. Jadi apa ya, kalau kita melihat pro player bermain kayak gini, Cur, itu banyak informasi, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Dulu pertama kali saya bermain PES itu ikut turnamen itu nggak ada hasilnya, Cur, nggak ada hasilnya. Jadi sama aja kayaknya skill aku. Cuman akhirnya di salah satu turnamen dulu juga menyelenggarakan turnamen, terus finalnya itu direkam, Cur. Terus akhirnya sebentar. Oke, masih bisa diamankan. Nah, ini kesalahan lagi nih. Oh, tidak terjadi bola di tangannya Bagas, tapi terjadi pelanggaran malahan. Jadi ketika saya ikut turnamen A, turnamen B, turnamen C, turnamen D, itu rasanya skillku tetap sama aja, Cur. Padahal ketemu musuhnya juga semakin berat, ada banyak pemain-pemain yang berat, tapi nggak ada perkembangan rasanya. Terus akhirnya apa yang saya lakukan? Gila tendangannya, bro.
Jadi di salah satu turnamen yang saya ikuti dulu itu finalnya itu harus direkam, dan ketika direkam diupload ke YouTube kalau nggak salah itu Cur. Itu salah satu turnamen yang diselenggarakan dulu, dan di finalnya itu adalah player juga, pro player juga Cur. Itu pro player yang main biasanya di konsol itu namanya Mas siapa? Mas Lucky dulu, Mas Lucky. Untuk timnya namanya Overred. Nah di situ Mas Lucky main di sana. Aku yang pertama kali saya pelajari di sana adalah cara defense-nya, Cur. Cara defense-nya itu kayak gimana? Kayak gini nih. Lihat gerakannya Casemiro, lihat gerakannya. Tuh kan, menutup bola. Jadi dua double pressing-nya enggak double pressing yang ngawur. Jadi ketika saya melihat pertandingannya, gila ini terobosannya, cungkit saja. Nah, kayak gini juga nah. Akan saya replay tadi gol-golnya si Farjadi Cur ya. Golnya itu gol yang berkelas Cur. Jadi dia tahu pergerakannya kiper, akhirnya dicip bolanya ya. Luar biasa sih ketenangannya dari pro player ini Cur. Jadi saya bahas lagi yang tadi ya. Jadi pertama kali yang saya pelajari adalah cara defense Cur. Cara defense. Bagaimana sih cara defense yang bener? Bagaimana sih cara defense-nya pro player? Itu kayak gitu. Jadi pro player itu ya kayak tadi sih, ketika defense itu menggerakkan satu playernya ke belakang dan kemudian player yang lain melakukan double pressing. Jadi double pressingnya nggak ngawur. Nanti teman-teman tonton konten saya yang membahas tentang defense ya Cur ya. Kayak gitu sih. Dan ini gol-golnya tadi skema-skema yang cukup bagus dan memanfaatkan. sorry gue batuk bro. Batuk. Minum dong bensin. Aduh. Ini batuk. Aku beberapa kali libur bikin konten tuh karena sakit Cur. Jadi agak telat-telat ya saya upload kontennya. Jadi yang pertama ya yang harus pelajari ya defense. Yang kedua adalah cara menyerang, terus memanfaatkan peluang yang sekecil apapun ini. Goal kick off, apakah akan terjadi goal kick off di sana? Lihatlah pergerakannya bro. Wow, gila, hampir aja goal kick off tadi. Bener-bener gol, hampir saja doyong. Kayak gitu ya. Manfaatkan peluang yang ada. Jadi kalau pro player itu dapat peluang sekecil apapun ya harus dimaksimalkan untuk menjadi gol. Jadi ketenangan dibutuhkan ya di depan gawang. Biasanya kan kita ngawur tuh nendang ya. Saya sendiri juga kadang ngawur juga karena misalkan dapat peluang-peluang penuh dengan tekanan pertandingannya, dapat peluang kecil tendangannya pokoknya ngasal nge-shoot aja, itu sebenarnya nggak bagus sih. Itu perbedaan kita dengan pro player sih kayak gitu sih. Ketenangan mereka lah kelihatan banget di sini. Wih gila kan, merepotkan banget ini formasi 3 striker ini Cur. Nanti maaf ya, kontennya nanti akan sedikit saya edit, saya potong-potong, saya bikin animasi ya biar lebih memahami ya. Untuk informasi-informasi di pertandingan analisis ini tadi ya Cur ya. Oke, di sana Kimmich di sini Martial cukup bagus sekali, lihat umpan ke Martial kan. Oke, di sini terjadi hampir saja kayak gitu sih. Skema yang cukup rapi sekali dari Doyong. Jadi tiki-takanya itu jalan kayak gitu sih. Itu kalau kayak gitu sih untuk pressing juga penuh resiko tuh si Rodamas tadi. Nah, hampir langsung long pass, ini cukup sporadis ya tadi ya. Casemiro Kimmich. Langsung diumpan ke depan nih. Wah, lihat. Ada tiga striker tuh, ada tiga player yang bergerak maju ke depan loh Cur. Hampir. Di like langsung counter attack. Kita lihat skema counter attack-nya dari Doyong FC ya Cur. Kita lihat. Ya, diumpan Martial. Langsung di sana ada Auba dikembalikan, langsung Fardi di sana menyambut kayaknya. Cukup berbahaya ya. Jadi 3 striker, dengan 3 striker ini sudah cukup mengobrak-ngabrik ya. Edo Minguez ya. Edo Minguez itu formasi old yang banyak dicari oleh player-player ya. Tentunya pro player juga pasti cari ya. Di forum-forum jual beli itu banyak banget tuh nyari Edo Minguez. Kita lihat cara cornernya ya. Cukup unik sih. Pakai kaki kiri ya. Ya, counter attack-nya dari Rodamas, apakah diumpan ke atas? Masih bisa di cover loh sama Casemiro loh. Casemiro ini yang baru kayaknya tipikal box to box ya, kalau nggak destroyer. Kalau dulu sih destroyer, aku jarang pakai Casemiro sih untuk best player sih. Biasanya pakai Rodri, jadi nggak ngerti aku. Itu peluang yang emas kayak gitu terbuang sia-sia Cur. Karena kalau nggak dimanfaatkan gol itu bahaya Cur. bahaya banget Cur. Kayak gini nih perlu ketenangan sih, karena memang atmosfernya berbeda ya di pertandingan sebesar ini ya Cur ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa subscribe channelnya Eiffel ya. Kita majukan
Nah ini kan pakai Demingwes bener kan? Di sana memasukkan Haaland sama Mbappe. Sama satunya siapa tadi dimasukkan tuh di SS tuh. Nah di sini fungsinya Haaland sama Mbappe itu cukup bagus Sur, karena memang backnya lawan kan itu kan sudah capek semua kan. Kita masukkan Haaland yang waduh, kita tahu lah reputasinya Haaland seperti apa. Mbappe kita tahu lah reputasinya Mbappe seperti apa. Itu baru dimasukkan loh Cur, menggantikan si Vardy sama si Auba. Lihat dengan tingginya kayak gitu ya. Itu luar biasa sih, luar biasa banget. Oke, coba ini kalau misalkan dia baru masukin di menit kayak gini nih, keunggulan pasti ada di pihaknya Doyong FC Cur, karena memang dia si siapa Rodamas juga baru masukkan Haaland loh, baru masukkan Haaland. Kayaknya nih memang strateginya para pro player ya Cur, memasukkan striker baru yang mempunyai speed dan tenaga yang ekstra pedas kayak mie aja Cur. Seperti Haaland sama Mbappe itu masukkan di babak kedua Cur, jadi catatan ya, jadi misalkan teman-teman main turnamen atau main online match itu masukkan striker andalan teman-teman di babak kedua. Lebih lagi teman-teman bisa nyari skill yang ada super sub itu loh Cur. Kan kita kan ada token untuk skill itu loh Cur. Kita isi kan biasanya dapat skill apa itu kan. Kalau misalkan dapat super sub itu luar biasa sih. Wih, Haaland tapi masih bisa diamankan Cur. Di sana ada Alex Grimaldo. Kayaknya sih si Doyong itu Mancunian nih. Beberapa pemain Gabriel Jesus baru masuk ya. Di sini lihat dengan sudut sempit kayak gitu loh, dengan ketenangan yang luar biasa. Lihat dari ekspresinya si Bagas itu cukup apa namanya, cukup atmosfernya beda lah ya Sur, yang main di turnamen sebesar itu ya. Kelihatan dari ekspresinya tadi ya, mencetak gol langsung lega gitu ya. Luar biasa sih dengan sudut sempit itu loh, sempit sekali sudutnya. Dan udah kayak gitu udah nggak bisa dikejar tuh Haaland Cur, karena memang babak kedua speednya 99. Terus ditambah lagi kalau misalkan Haalandnya itu mempunyai kondisi yang lagi prima, waduh udah nggak ada obat Cur, udah nggak ada obat beneran, udah nggak ada obat. Babak kedua baru dimasukin loh, bahaya banget kan. Jadi teman-teman jadi catatan aja deh, kalau misalkan teman-teman main online atau turnamen, masukkan striker ganas di babak kedua Cur. Haaland sama Mbappe itu salah satu strikernya ya yang bisa dimasukkan. Di sini ada Gabriel Jesus tipikal goal poacher, ditaruh di SS, luar biasa sekali di sana. Karena apa Cur? Karena backnya Rodamas sudah capek sih. Udah capek dimasukin tipikal pelari maraton kayak gitu ya, udah hancur lebur lah backnya, bisa Cur ya. Mungkin itu sih analisisnya ya dari kenapa kok si Doyong FC itu baru masukin 3 striker dengan tipikal speed yang ekstra itu. Ya yang dikejar ya itu tadi, diajak lari terus kayak gitu. Ini kan terobosan untuk pelari maraton Cur. Kalau backnya udah capek gimana ayo? Sulit kan? Itu analisis yang harus kita catat ya. Kita sebagai pemain publik ya, dari pro player langsung di segitiga langsung diumpan terobosan kayak gitu loh Cur. Langsung lolos loh si Mbappe loh. Ruben Dias yang speednya itu bagus loh, Ruben Dias itu nggak bisa nanganin loh dari larinya si Mbappe pastilah. Gabriel Jesus dengan formasi kayak gini luar biasa juga. Haaland geleng-geleng nonton match ini. Padahal tadi ya si Doyong tadi waktu babak pertama cukup tertekan. Akhirnya ada perubahan besar ketika memasukkan pengganti yang bagus Sur, si Haaland sama si Mbappe tadi. Itu jadi catatan utama lah dari analisis kita hari ini ya Cur ya. Jadi catatan pertama adalah pergantian striker. Kalau misalkan kayak gitu sih yang harus dilakukan memang Rodamas mungkin bisa solusinya ganti back Cur. Jadi ganti back yang cukup bugar dan speednya juga tinggi untuk mengatasi player baru yang dimasukkan tadi ya. Di sana ada Haaland juga, ini salah satunya untuk mengcounter serangannya Doyong FC, melakukan serangan balik kemudian digolkan oleh Haaland. Itu salah satu caranya juga gitu sih. Kalau saya biasanya kalau ketemu player kayak gitu, biasanya saya masukkan back sih Cur. Saya berkorban untuk masukkan back daripada striker ya. Striker mungkin satu aja, backnya 2 itu pasti saya ganti. Agar apa? Agar fit untuk diajak adu lari sama si Mbappe sama Haaland lah Cur. Mungkin itu sih salah satu caranya sih yang bisa kita lakukan. Jadi teman-teman ya, ada beberapa hal yang bisa kita petik analisis hari ini. Yang pertama,
bukan segera ya, wajib ganti pemain ketika menit 60 tadi seperti yang dilakukan oleh Doing FC. Akhirnya jadi perubahan besar terjadi di pertandingan kali ini tadi ya. Terus yang kedua adalah cara defense-nya tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi jangan main double pressing ngawur, tapi dengan cara double pressingnya itu satunya digerakkan ke mundur dan satunya lagi men-pressing untuk merebut bola. Ada di konten-konten saya yang tentang defense, nanti lihat aja untuk detailnya ya Cur ya. Yang berikutnya adalah memanfaatkan peluang yang ada dan pastinya mental. Oke.